Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ila yaumiddin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamirika wa nawahik warzuqna faman na'lamu kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya arhamar rahimin. Wa bisanadil muttasil ma'alif hadzal kitab syaulillahi laumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, mari kita sama-sama niati i'tikaf di dalam masjid ini, dan kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan wabah yang sedang merembah di Indonesia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat dan menghilangkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba, qad litahqiq, naro ningali sapa ingsun taqalluba ing bolak-balik ay tasarrafa, tegese bolak-balikaken wajhaka ing wajah ira fi jihatis sama ing dalam arare langit, mutli'an hale wong kang merdi-merdi ningali ilal wahyi maring wahyu, wa mutasyawiqan lan wong kang berantah lil amri maring perintah bil istiqbalil kiblati kelawan madhep kiblat, bistiqbalil ka'bati kelawan madhep Ka'bah. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yu'addi iku yu'di demen sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono istiqbalul kiblah, li'annaha karena temene istiqbalul Ka'bah iku kiblatu Ibrahim, kiblate Nabi Ibrahim, wali anna ulan karena temene istiqbalul Ka'bah iku ad'a luwinarik ila islamil arabi maring islame wong Arab. Ayat surat Al-Baqarah yang ke-144 ini menjelaskan tentang asal usul kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah kiblat dari menghadap ke arah timur, yakni ke arah Baitul Maqdis. Rasulullah berpindah menghadap ke Ka'bah. Kejadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, Rasulullah menginginkan orang-orang Yahudi itu tertarik dengan Islam, sehingga Rasulullah menuruti kemauan orang-orang Yahudi karena agamanya sama, karena Tuhannya sama. Maka
Orang Yahudi menginginkan Rasulullah sholatnya itu bukan menghadap kepada Ka'bah tetapi ke Baitul Maqdis, sehingga Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah 16 bulan atau 17 bulan Rasulullah merasa gelisah, seakan-akan mencari turunnya wahyu. Sering kali menengadahkan wajahnya ke arah langit, mencari turunnya malaikat Jibril. Suatu ketika Rasulullah setelah sholat zuhur diundang oleh salah satu ibu-ibu yang ada di Madinah. Kala waktu itu keturunan dari Bani Salamah. Rasulullah diundang ke sana untuk berdoa karena suaminya telah meninggal dunia. Datanglah Rasulullah ke tempat itu sampai masuknya waktu sholat asar. Begitu masuk sholat asar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berjamaah dengan orang yang hadir, memenuhi undangan ibu Bani Salamah. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, tiba-tiba turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Setelah 2 rakaat ayat ini ada perintah Rasulullah untuk berbalik menghadap. Kalau waktu sholatnya menghadap bukan ke Baitul Maqdis tetapi ke Ka'bah, sehingga berputar 180 derajat. Yang tadinya di belakang itu menjadi di depan. Rasulullah muter sehingga menghadap kembali ke Ka'bah. Kejadian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 11 bulan sebelum hijrah Rasulullah masih menghadap ke Ka'bah. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, langsung Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Setelah 17 bulan Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, ayat inilah yang memerintahkan Rasulullah kembali menghadap ke Ka'bah. Sampai sekarang kita, salah satu syarat sahnya sholat adalah harus menghadap ke kiblat, menghadap ke arahnya kiblat. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah seringkali menengadahkan wajahnya ke arah langit, menunggu turunnya wahyu atau menunggu turunnya malaikat Jibril. Biasanya datang dari atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah diperintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wahai Muhammad wajah ai sadrak, dada kita yang dihadapkan, bukan wajah dalam artian wajah kita, tetapi sholat itu yang dihadapkan adalah dada. Maka apabila wajah kita nengok ke kanan ke kiri, ini hukumnya makruh, bukan batal, makruh. Tetapi apabila dada kita itu sudah berbelok, itu batal. Karena perintah fawalli wajhaka syatrah ai sadrak, dada kita yang menghadap. Maka pada minggu-minggu kemarin saya jelaskan, hati-hati kalau saat kita menjelang selesai sholat, jangan sampai kalau waktu kita salam itu membelokkan dada. Itu salah satu perbuatan yang akan membatalkan sholat, tetapi tidak dirasakan oleh pelakunya. Biasanya ada yang sepertinya assalamualaikum, ini membelokkan dada. Ini yang nggak boleh. Jadi salam itu cukup wajahnya saja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sekiranya putih-putih pipi kita ini dilihat oleh orang yang ada di samping,
Assalamualaikum warahmatullah, dengan niat memberikan uluk salam kepada orang yang ada di sebelah kanan kita. Kalau di sebelah kita ini tidak ada orang, ada malaikat, maka diperintahkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketetapan sholat menghadap kiblat ini sampai kapan? Wallahu alam. Tapi insya Allah sampai hari kiamat umat Islam sholat itu tetap menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah. Walaupun ada beberapa keterangan yang menjelaskan Ka'bah yang berada di Makkah, yang tanahnya namanya Bakkah. Jadi keunikan Ka'bah, setelah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengukur Baitul Ma'mur, itu di tanahnya di daerah mana, diukur oleh malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, Baitul Ma'mur itu di tanahnya ada di tanah yang agak mendatar, di dua sisi gunung. Sebelah barat ada gunung namanya Koinuko, sebelah timur ada gunung namanya Abi Kubais. Ada tanah yang agak turun ke bawah, disitulah letaknya. Kemudian kata Allah, berilah tanda, karena di situ akan dibangun Ka'bah di kota Makkah, tanahnya namanya Bakkah. Maka ayat Al-Quran yang menjelaskan inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, lima sumia Bakkah ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kenapa tanah yang dibangun Ka'bah itu dinamakan Bakkah? Kata Rasulullah menjawab, hiya wadid dumu', tanah yang dibangun Ka'bah itu dinamakan Bakkah karena tanah itu akan menampung cucuran air mata. Siapa saja yang akan melihat Ka'bah pasti akan mencucurkan air mata. Ini bisa dibuktikan. Mudah-mudahan Bapak dan hadirin sekalian, kita sekalian bisa ziarah ke sana, dan kita akan meneteskan air mata di tempat yang paling suci, meneteskan air matanya dengan benar-benar menyesali perbuatan kita. Maka tanah itu dinamakan Bakkah, kotanya kota Makkah, bangunannya yang menjadi acuan dalam melaksanakan salat harus menghadap ke Ka'bah. Maka orang kalau sholat tidak menghadap Ka'bah itu tidak sah. Adakah orang sholat tidak menghadap Ka'bah sah? Ada dua, Pak. Sholat tidak menghadap Ka'bah, diperbolehkan sholat tidak menghadap Ka'bah itu ada dua. Satu, kala waktu peperangan, karena ikhtilatnya peperangan, karena gencarnya serangan-serangan, waktu sholat datang, diperintahkan sampai saat kemelutnya peperangan, sholat itu masih wajib. Sampai di manakah sholat ini diwajibkan? Madama akluhu daiman, selagi manusia itu akalnya masih ada, sholat itu masih wajib. Ada orang badannya sudah tidak bisa bergerak sama sekali di rumah sakit, tetapi begitu ada orang nengok masih tahu, masih kenal suaranya, masih ingat, masih wajib sholat. Nah, di sini kewajiban sholatnya itu sesuai dengan kemampuannya. Apabila mampu berdiri, apabila tidak mampu duduk, apabila tidak mampu duduk berbaring, apabila tidak mampu berbaring terlentang,
Apabila tidak mampu lagi, tinggal satu, isyarah. Kalau sudah tidak mampu lagi isyarah, ya sudah, tinggal wajib disolati. Di sini kewajiban sholat. Maka hadis yang menyatakan bahwa sholat itu adalah menjadi tolak ukur seluruh amal manusia. Seberapapun manusia melaksanakan amal soleh, tetapi sholatnya tidak terjaga, maka seluruh amal itu akan menjadi hangus, akan menjadi jelek, karena tolak ukurnya adalah di dalam sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, Rasulullah baru menghadap ke arah kiblat. Jadi pertama yang diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat, satu dalam waktu peperangan, yang kedua di atas perahu. Selain itu tidak diperkenankan. Ada seorang ulama yang mengkias-kiaskan tentang bagaimana kalau di perahu diperbolehkan kita tidak menghadap kiblat pada waktu sholat, bolehkah kalau waktu di pesawat? Saat kita pulang umroh, saat pulang haji, maka banyak sekali jamaah yang melaksanakan sholat itu sesuai dengan arah pesawat. Padahal kalau kita dari Makkah, kalau terbang dari Madinah menuju Cengkareng, pada waktu perjalanan Ka'bah itu ada di belakang kita. Kemudian kita sholat, usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah, Allahu akbar, padahal kiblatnya ada di belakang. Sebenarnya bukan mustaqbilal kiblah, istidbaril kiblah, membelakangi kiblat. Allahu akbar. Bagaimana? Sah tidak? Tidak sah. Maka bagaimana? Karena waktu ini datang, laksanakan sholatnya lihurmatil wakti, menghormati waktu saja. Waktu yang datang kita hormati, apakah dengan qashar, apakah dengan cara tayamum. Karena di Indonesia ini ada sebagian ulama yang mengesahkan melaksanakan sholat dengan tayamum di dinding pesawat. Karena apa? Al aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya pesawat itu dari aluminium. Aluminium itu dibuat dari tanah. Maka ada molekul-molekul tanah yang nempel di dalam dinding pesawat atau di dalam jok-jok pesawat. Padahal jok pesawat itu setiap landing divakum, dibersihkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Rasulullah melaksanakan salat menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah. Jadi berputar. Yang tadinya di belakang menjadi di depan. Rasulullah kemudian menjadi imam lagi. 2 rakaat. Ini salat yang terjadi di dalam masjid yang sampai sekarang masjidnya itu dinamakan Masjid Qiblatain. Setelah 2 rakaat, Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Langsung berputar. Rasulullah di depan para sahabat, karena di sini adalah mengikuti Rasulullah. Ayat yang sebelumnya itu dijelaskan, illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sedang mengetes siapa saja orang-orang yang akan patuh kepada Rasulullah, apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Akhirnya terjadi berputar salat asar itu, 2 rakaat menghadap Ka'bah, 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian sampai sekarang salat, pada waktu kita melaksanakan sholat selalu diarahkan ke arah kiblat. Di dalam Ka'bah itu banyak sekali
yang meriwayatkan bahwa Ka'bah itu akan menjadi saksi bagi kita. Satu, bagi orang yang bisa mengecup Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kelak di akhirat akan menjadi saksi bagi kita. Tapi subhanallah, susahnya bukan main. Di Hajar Aswad itu orang berjubel karena ada keistimewaan itu. Bahkan sahabat Umar yang mengatakan, kalau tahu saya tidak melihat Rasulullah mengecup Hajar Aswad, karena Hajar Aswad itu adalah la yanfa la yadur wa la yanfa, karena Hajar Aswad itu tidak memanfaati dan tidak membahayakan, maka saya tidak akan mencium Hajar Aswad. Tetapi Rasulullah mencium, maka saya pun ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu difahami kepada kaum muslimin bahwa ngecup Hajar Aswad itu sunnahnya bagi lelaki. Bagi perempuan tidak ada perintah sunnah. Bahkan kalau sampai terjadi maksiat menjadi haram. Jadi untuk ibu-ibu nggak usah bersusah payah ingin mengecup Hajar Aswad. Dipersilakan bapaknya aja yang ngecup. Karena apa? Tidak ada perintah sunnah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kamu berada, hadapkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu benar dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan lupa tentang apa yang kita akan perbuat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kejadian ini mengingat bahwa di Madinah ada satu masjid yang jaraknya dari Masjid Nabawi itu kurang lebih antara 5 sampai 6 kilo, dan sampai sekarang diabadikan nama masjidnya menjadi Masjid Qiblatain. Inilah dalilnya yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah sholat menghadap dua arah. Ayat surat Al-Baqarah 144. Kejadiannya di tanahnya Bani Salamah. Kemudian Rasulullah membelinya, tetapi dari seorang ibu Bani Salamah ini tidak mau tanah itu dibeli, bahkan dijariahkan. Dan sampai sekarang banyak di Madinah itu tanah-tanah jariah, sebagaimana tanah jariahnya sahabat Utsman yang sekarang menjadi hotel. Itu masih utuh sampai sekarang. Kemudian ada lagi sumur yang dibeli oleh sahabat Utsman, yang pada waktu itu tanahnya atau sumurnya orang Yahudi, masih ada sampai sekarang, diabadikan. Ya, kalau hotelnya sahabat Utsman itu hotel yang dekat dengan hotel Ramada namanya, itu sebelahnya aja. Di situ ditulis wakaf sahabat Utsman Ibnu Affan. Padahal orang yang begitu berjasa di dalam Islam, kita lihat kuburannya di kuburan Baqi itu cuma berdiri batu besar satu. Bagi orang yang belum tahu sejarahnya tidak akan tahu mana kuburannya sahabat Utsman. Ya, kalau kuburan di dalam Masjid Nabawinya ada 3, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian siapa lagi? Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Nanti di akhir zaman ada 4. Siapa yang satu? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu kuburannya nanti berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.